Sip, kita mulai. Kita akan bahas mengenai indikasinya, alat-alat apa aja yang dipakai, kemudian tekniknya juga ya. Oke, yang pertama, apa sih yang perlu kita perhatikan untuk ketika kita mau melakukan perawatan saluran akar? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah satu kesehatan dan sistemik pasien. Nah, hal ini akan mempengaruhi ke keberhasilan perawatan kita nantinya. Kemudian lihat dari anatomi. Ya, anatominya apakah dia akarnya curving, kemudian saluran akarnya ada berapa. Ya, itu juga akan mempengaruhi mudah atau sulitnya nanti ketika kita melakukan perawatan cara. Kemudian dilihat dari restorasi gigi sebelumnya. Apakah restorasi sebelumnya menggunakan bahan seperti apa? Kemudian apakah dia menutupi kamar pulpa dan seterusnya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada atau tidaknya kelainan periodikuler, misalnya ada abses kah, gitu ya. Kemudian interpretasi radio, nanti interpretasi radio kita bahas ya di belakang ya. Kemudian derajat kesulitan menemukan, kemudian membentuk dari saluran akarnya, ini balik lagi ke anatomi tadi ya, mirip-mirip. Kemudian status periodontal, kemudian ada atau tidaknya fraktur, kemudian apakah ada resorpsi, baik resorpsi internal maupun eksternal, kemudian motivasi keoperatifan pasien dan ambang rasa sakitnya, serta keterampilan dari operatornya sendiri. Nah, apa sih indikasinya PSA? Yang pertama adalah giginya ya, giginya sudah ada pupilitis irreversible atau sudah nekrosis. Kemudian pasien yang sudah ada resorpsi, baik resorpsi internal maupun eksternal juga bisa dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian gigi yang sudah ada kelainan periapikal, misalnya sudah ada abses, sudah ada kista, ya itu wajib tuh dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian gigi yang masih bisa direstorasi, ya misalnya gigi yang udah sisa akar, udah nggak bisa nih, kita nggak bisa dapetin ferulnya, itu nggak bisa kita lakukan perawatan saluran akar, percuma. Dan yang terakhir adalah gigi yang foramennya sudah tertutup. Ya, kalau foramennya masih terbuka, nanti dilakukan bukan PSA, melainkan apeksifikasi ataupun apexogenesis. Yang dilanjutkan mungkin nanti bisa dengan perawatan cara. Nah, kontraindikasinya ya berarti yang tadi ya, gigi yang harus direstorasi, gigi yang periodontalnya sudah tidak memadai, sehingga dia misalnya gigi goyang atau dukungan tulangnya sudah parah banget. Kemudian gigi dengan fraktur akar. Nah, ini sebenarnya tergantung nih fraktur akarnya seperti apa. Apabila dia fraktur akarnya misalnya horizontal dan masih di atas, bisa kita lakukan ya, coronal misalnya kita masih bisa dapatkan biological width, itu bisa. Atau misalnya fraktur akarnya pada gigi yang dua akar gitu ya, contohnya yang gigi M1 bawah, itu kita bisa kalau fraktur akarnya misalnya hanya mengenai salah satu akar saja, kita bisa lakukan hemiseksi. Nanti mungkin bisa belajar kalau mau ngambil spesialis konservasi ya. Kemudian yang terakhir adalah gigi yang variasi anatominya tidak bisa ditangani ya, itu juga merupakan kontraindikasi dari perawatan saluran akar. Nah, next dalam perawatan saluran akar itu ada yang disebut tekniknya, bukan teknik apa ya, key-nya ya, kuncinya itu adalah triad endodontik. Nah, triad endodontik ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah preparasi dan akses, yang kedua adalah cleaning dan shaping atau preparasi saluran akarnya, dan yang ketiga adalah obturasi. Nah, dan endodontik ini yang paling bawah atau yang paling utama itu adalah preparasi akses. Kenapa? Karena ketika preparasi aksesnya sudah salah, itu pasti akan mempengaruhi di cleaning dan shapingnya serta operasinya. Jadi yang ini harus bagus dulu, ini harus benar dulu. Ya, dia akan mempengaruhi yang ini dan ini. Gitu ya. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan ketika kita mau melakukan perawatan saluran akar? Yang pertama, kita siapin kitanya dulu ya dari operatornya sendiri. Kemudian kita mempersiapkan alat-alatnya seperti alat standar ya, kemudian bur-burnya. Nanti kita bahas satu ya. Alat standar sendiri ya standar lah ya. Cukup kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator, ditambah ada sonde berkait. Kemudian untuk burnya bisa bur metal, bur bulat, kemudian bur diamond ya, kemudian ada bur safe end atau diamond. Nanti kita bahas ya. Kemudian GGD, set endo, Keva, ETA, kemudian clean stand, kemudian handpiece baik yang low speed dan high speed, cotton roll, cotton pellet, kemudian set irigasi, set anestesi, bite block, dan foto preoperatif. Nah, ini beberapa alatnya ya. Nah, beberapa alat ini pertama bur bulat karbit. Bur bulat karbit ini bisa kita gunakan untuk mengambil karies ya, membuang karies dan untuk membuang restorasi yang sudah lama ya, restorasi yang sudah tidak baik. Jadi ketika kita open akses nih, semua restorasi yang terdahulu itu harus dibuang semua. Kenapa? Karena bisa aja di bawah restorasi itu ada karies lagi. Jadi semua restorasi yang sudah tidak baik buang, karies buang. Jadi akses itu semua harus bersih. Kemudian yang kedua bur bulat diamond. Nah, ini bisa membantu kita untuk membuka kamar pulpa ya, atau bisa juga dengan menggunakan bur-bur yang memang khusus untuk akses. Yang pertama ada bur endo access bur. Endo access bur ini dia ada di bagian sisinya, dia seperti bur bulat, tapi di bagian sisinya ini ada diamondnya juga, diamond coated, sehingga dia bisa mengambil dinding saluran akar. Nah, ada lagi yang bentuknya mirip dengan bur endo access, tapi perhatikan di bagian ujung bulatnya, kalau yang ini ada diamondnya, yang ini nggak ada diamondnya. Nah, ini bisa juga disebut sebagai bur safe and tip ya, atau yang biasanya kita gunakan untuk membuka bagian atap kamar pulpa. Jadi misalnya udah jeblos nih ya, tapi atap kamar pulpanya belum keambil, belum rata, dinding-dindingnya ini bisa dipakai ini. Nah, ini bagian diamondnya ini bagian ujungnya tidak ada diamondnya ini, itu berguna karena pada kasus dimana kita mau merapikan dinding, tapi kita khawatir kalau kita pakai yang diamond ini dia bisa perfor ke dasar kamar pulpa. Ya, bur yang diamond ini atau safe and tip ini, ujungnya dia tidak akan makan, ya sehingga dia aman ketika walaupun berkontak dengan dasar kamar pulpa. Kira-kira seperti itu. Oke, next ada beberapa instrumen endodontik. Nah, jadi Intel sendiri itu sudah mengklasifikasikan ya, jadi sudah membuat rincian mengenai instrumen endodontik ya, atau kita biasa sebutnya file ISO ya, file ISO. Nah, file ISO ini seperti contohnya ada K-file gitu ya. Nah, ini sudah dispesifikasikan oleh si Intel. Nah, menurut Intel, file ISO itu dia sudah di color coded, sudah diberikan kode warna untuk memudahkan kita dalam ketika mau ngambil nggak perlu lihat nomornya lagi gitu ya. Nah, kemudian dia sudah diberikan penomoran 6, 8, 10 dan sebagainya. Penomoran ini itu sesuai dengan ujungnya nih yang ada di sini nih, ujung D0-nya ini ya. Jadi dia si nomornya ini itu nomor per 100 mm. Ya, jadi misalnya dia nomor 6, berarti 6 per 100 mm diameter yang ada di D0-nya ini. Ya, berarti diameter yang ada di ujung ini adalah 0,06 kalau dia kodenya nomor 6. Kalau misalnya dia kodenya 10 ya berarti 0,10 mili ya di ujung sini. Nah, cuttingnya bagian pemotongnya itu ada 16 mili dari sini ke sini. Dengan dari sini ke sini itu memiliki penambahan 0,32 mili. Ya, 0,32 mili. Hal ini memastikan bahwa tapernya atau penaikan besar dari sini sampai sini itu 2%. Ya, atau biasa kalian sebut tapernya 2%. Ya. Kemudian, si file ISO ini dia memiliki derajat kemiringan ya di ujungnya ini sekitar 75 derajat plus minus 15%. Kemudian file ISO itu memiliki peningkatan 5 nomor ya, dari nomor 10 sampai dengan nomor 60. Kemudian dari 60 sampai seterusnya peningkatannya adalah nomornya 10. Ya, jadi nggak 5 lagi tapi 5 langsung 10 gitu ya. Kemudian file ISO ini tersedia dalam 3 ukuran yang pendek yaitu 21 mili, kemudian ukuran yang standar 25 mili dan ukuran yang panjang yaitu 31 mili.
Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya jarum ekstirpasi. Jadi alat endodontik itu dibagi menjadi 3, yaitu alat yang hand use ya, yang tidak menggunakan motor. Kemudian yang menggunakan motor itu dibagi lagi menjadi 2. Tapi kita bahas yang hand use aja ya, motornya sekilas aja. Nah, yang pertama adalah jarum ekstirpasi. Jarum ekstirpasi ini atau barber approach ya, ini digunakan untuk membuang pulpa ataupun membuang jaringan-jaringan yang ada di dalam saluran akar ya, atau bisa juga membuang misalnya kapas masuk ke dalam tuh ya, kita bisa ambil dengan menggunakan jarum ekstirpasi ini. Nah, jarum ekstirpasi ini dia ada ukuran-ukurannya ya sesuai dengan file ISO tadi. Misalnya yang ungu berarti 10, putih berarti 15 dan sebagainya. Nah, ketika kita mau menggunakan jarum ekstirpasi ya kita harus menyesuaikan dulu dengan menyesuaikan dengan ukurannya. Nah, menyesuaikan ukurannya dari mana? Menyesuaikan ukurannya kita bisa lihat dari ini ya, bisa lihat dari foto ronsen ya. Kemudian jarum ekstirpasi ini tidak bisa kita masukkan full sepanjang kerja ya, melainkan jarum ekstirpasi ini hanya bisa masuk 2/3 dari panjang kerja ya. Kenapa cuma bisa 2/3 panjang kerja? Karena di bagian sepertiga dari panjang kerja itu ya biasanya dia di bagian apikalnya ya dia banyak anatomi seperti misalnya dia ada curvatur, kemudian dia juga ada bagian yang sempit gitu ya, sehingga mempersulit untuk kalau kita masukin si filenya itu bisa menyebabkan nanti filenya malah patah gitu ya. Nah, kemudian si barber approach ini dia ada seperti duri-durinya ya, kabat berduri ya. Dan barber approach ini penggunaannya kita masukkan ya sampai 2/3 panjang kerja, kemudian kita putar 180 sampai 360 derajat ya. Oke, next ada K-file dan K-file reamer. Apa sih bedanya K-file dan K-file reamer ya? Nah, file ISO itu ada K-file dan ada K-file reamer. Perbedaan antara K-file dan K-file reamer itu sebenarnya ada pada jumlah ulirnya ya. Jumlah ulir pada K-file reamer itu lebih sedikit dibandingkan dengan K-file. Nah, keduanya K-file reamer dan K-file itu memiliki penampang ada 2 jenis. Ada penampang yang kotak seperti ini. Penampang itu maksudnya gini, file ketika dipotong ya kita lihat dengan mikroskop bentukannya seperti ini. Ada yang kotak, ada yang segitiga. Apa sih bedanya? Ya bedanya adalah untuk yang kotak itu dia biasanya digunakan pada pada K-file atau K-file reamer yang ukurannya kecil. Nah, yang kotak ini dia lebih tahan patah ya, lebih tahan terhadap patah, namun kekurangannya dia itu cutting-nya kurang baik, cutting efisiensinya kurang baik. Nah, kemudian ada juga yang segitiga. Yang segitiga ini lebih awet terhadap patah, ya lebih tahan terhadap patah, namun dia yang segitiga itu tidak lebih rapuh, lebih rentan terhadap patah, namun dia cutting efisiensinya lebih besar. Nah, biasanya yang segitiga ini dipakai pada K-file yang ukurannya sudah cukup besar. Nah, kemudian ada lagi yang sebelah kanan ini namanya headstrom. Nah, headstrom ini dia penampang itu bulat seperti ini. Ya, kalau yang K-file dan K-file reamer ini biasanya dipakai untuk preparasi saluran akar, kalau headstrom biasanya lebih sering digunakan untuk retreatment, untuk mengambil getah perca ya. Nah, untuk headstrom ini dia si ulir ini bentuknya kan seperti konus ya, seperti ini nih. Nah, dia daya cutting efisiensinya itu lebih besar dibandingkan dengan yang ulirnya seperti ini. Namun dia sangat mudah patah sehingga kita nggak boleh puter ya. Jadi hanya boleh gerakannya up and down aja, keluar masuk aja. Oke. Next ada lagi GGD dan pisau reamer. Nah, GGD ini merupakan bur yang panjang ya, tapi dia cutting-annya cuma di sini nih, di ujungnya aja, di flame ini aja. Nah, dia cutting efisiensinya cukup baik, namun dia sering mengalami patah di bagian leher, di bagian sini nih ya. Kemudian ketika kita mau menggunakan buru GGD ini harus dalam keadaan nyala ya, masuk ke dalam tuh dalam keadaan muter. Gak boleh dalam keadaan mati baru diputar dalam saluran akar. Dia pasti akan patah nanti di lehernya. Begitu pula dengan pisau reamer. Bedakan, tapi kalau pisau reamer dia bagian pemotongnya lebih panjang seperti ini. Nah, kalau GGD ini bisa kita gunakan untuk preparasi 2/3 koronal saluran akar. Kalau pisau reamer itu bisa buat mengambil getah perca atau buat preparasi pasak. Ini juga bisa sih sebenarnya untuk preparasi getah perca, membuang getah perca ya. Oke, keduanya ini hanya digunakan pada instrumen low speed ya, dengan bur handpiece yang low speed. Oke, next ada protector. Tadi kita udah bahas yang Naitai ya, udah bahas yang ISO ya. Sekarang kita bahas yang Naitai. Nah, yang Naitai ini bedakan dengan yang ISO tadi ya. ISO tadi itu dia bahannya itu dari stainless steel. Sedangkan kalau yang ini itu dari Naitai. Naitai ini memiliki kelebihan shape memory. Jadi kalau kita bengkokin dia akan balik ke bentuk semula. Ya beda sama yang ISO tadi. Kalau dibengkokin dia akan diem aja seperti itu. Nah, untuk yang protector ini dia terdiri dari 2 tipe ya, ada yang shaping dan yang finishing. Nah, kalau yang shapingnya ini SX ini dia fungsinya untuk preparasi di bagian koronal, yang ini untuk preparasi sampai saluran akar ya, sampai sepanjang kerja. Biasanya kalau dalam setnya cuma sampai F3 aja, ini additional tambahan. Ya, kalau yang tadi yang ISO tapernya 2%, protector ini tapernya 6%. Jadi dia lebih besar di bagian koronal ya dibandingkan di yang ISO tadi. Nah, untuk protector ini dia dibagi 2, yaitu ada yang hand use ya, diputar dengan tangan, ada yang rotary pakai motor ya seperti ini. Pakai endomotor ya. Nah, alatnya endomotor seperti ini. Endomotor itu memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan yang hand use. Yang pertama adalah keuntungannya dia rotasinya bisa sudah ditentukan. Jadi berapa rotasi per menit itu sudah ditentukan, kemudian torsi maksimumnya, putaran maksimumnya juga sudah ditentukan, sehingga mencegah kemungkinan fraktur. Dan dia juga ergonomis, tangan kita nggak pegel putar-putar ya. Dan untuk endomotor ini dia dibagi menjadi 2, ada yang ada kabelnya, ada cordnya seperti ini, ada yang cordless seperti ini. Dan ada juga yang sudah built-in dengan apex socket-nya. Jadi sudah bisa ketika kita masukkan dia udah langsung tahu nih udah sepanjang kerja kabel gitu ya. Kemudian next instrumen lain ada endodontic excavator. Endodontic excavator ini bisa membantu kita untuk mengangkat kamar pulpa ya, biasanya pada kasus di mana kita mau pulpotomi atau kita mau hanya membuang bagian kamar pulpanya aja, bisa menggunakan endodontic excavator ini. Ada juga endodontic explorer atau sonde endo ya, ini untuk membantu kita menentukan orifice dari saluran akar. Oke, kemudian ada lagi namanya nih C+ ya dan Profinder. Nah, kedua ini itu bisa kita gunakan pada kasus di mana saluran akarnya buntu ya, sempit, sudah terklasifikasi, misalnya sudah pasien usianya tua atau pada pasien yang sudah ada tambelannya lama sehingga dentinnya menutup ya. Bedain sama yang file tadi, K-file dan yang lainnya tadi, itu ada pada ujungnya perbedaannya. Ya, perbedaan pada ujungnya kalau yang tadi itu non cutting tip ya, sedangkan C+ ini dia cutting tip. Jadi ujungnya ini bisa memotong, ya tajam dia ujungnya dan dia lebih stiff, lebih kaku. Nah, ini karena dia kaku dan tajam tadi sehingga dia bisa masuk ke dalam saluran akar yang sempit. Namun kekurangannya ketika kita tidak hati-hati itu bisa menyebabkan terjadinya ledge ataupun bisa menyebabkan terjadinya perforasi. Kemudian selanjutnya ultrasonic tips. Nah, ultrasonic tips ini bisa membantu kita untuk memperbaiki akses atau bisa juga untuk menemukan orifice yang tertutup terklasifikasi atau bisa juga untuk membuka pulp stone atau bisa juga untuk pada kasus misalnya ada valve patah kita mau coba keluarin nih. Nah, ini bisa dengan menggunakan ultrasonic tips ini.
Oke, kemudian set irigasi, biasa ya standar ya, ada sirinya, kemudian irrigation tip-nya. Nah, ini yang dipakai adalah yang side vented yang paling bagus itu sebenarnya yang seperti ini ya, terbukanya di samping, bukan terbuka di ujung ya. Karena terbuka di samping ini dia mencegah terjadinya ekstrusi dari cairan irigasi. Jadi cairan irigasinya nggak masuk ke area apex. Kemudian selanjutnya preoperatif radiograf ya. Nah, foto preoperatif radiograf ini sangat penting sekali karena memungkinkan kita untuk memperkirakan keadaan kamar pulpanya. Kemudian kita juga jadi bisa tahu nih, misalnya ada kelainan-kelainan di saluran akar, misalnya saluran akar tiba-tiba memecah seperti ini, kemudian ada kelengkungan misalnya, kemudian ada pulp stone atau sebelumnya sudah pernah di PS, kita bisa lihat dengan foto preop ini. Kemudian kita juga bisa perkirain nih, bur kita harus dalam apa sih sampai dia nyentuh kamar pulpa, kita bisa kira-kira ya sehingga kita nggak memaksakan sehingga nggak terjadi perfor. Dan kita bisa menentukan yang paling penting adalah panjang kerja estimasi. Apa sih panjang kerja estimasi? Panjang kerja estimasi adalah jarak dari reference point atau titik acuan ke apex dikurangin 2 mili ya pada radiograf diagnosis. Kenapa sih harus dikurangin 2 mili? Kurangin 2 mili ini biasanya untuk mengkompensasi biasanya kan kalau foto ronsen suka ada diskrepansi ya, suka ada kesalahan dari foto ronsennya. Nah, itu untuk apa namanya? Hal tersebut gitu. Kemudian titik reference point atau titik acuan ini itu dilihatnya dari mana? Titik acuan itu biasanya ada pada area yang paling jelas terlihat. Misalnya pada gigi anterior adalah pada incisal edge dan pada gigi posterior biasanya pada cups yang ada di bagian buka ya. Tapi tergantung pokoknya bagian mana yang paling terlihat aja ya. Dan titik acuan atau reference point itu tidak boleh berubah dari awal kita melakukan preparasi sampai kita selesai, itu nggak boleh berubah ya reference point-nya ya. Oke, next. Selanjutnya adalah kita mulai nih yang pertama ya. Jadi ketika kita mau mulai PSA pada kasus misalnya pulpanya vital, kita lakukan dulu anestesi ya. Sebelum anestesi kita lakukan asepsis dulu. Asepsis itu kita bisa oleskan dengan betadine atau pasien yang bisa berkumur dengan betadine juga boleh. Selanjutnya kita anestesi. Nah, anestesi ini tergantung dari gigi mana yang kita mau lakukan ya. Nah, untuk anestesi ini kita kalau untuk PSA hanya pada gigi yang mau kita tuju aja. Jadi maksudnya syarafnya, nervusnya itu hanya pada saraf itu aja. Nervus bukal, nervus palatal ataupun nervus lingualis itu tidak perlu kita anestesi. Jadi misalnya kita mau melakukan mandibular block nih, misalnya gigi bawah ya, kita mau MB. Kita hanya tujuannya itu hanya pada nervus alveolar inferior saja. Nggak perlu bukalis, tidak perlu, lingualis tidak perlu. Begitu pula gigi anterior, hanya pada superiornya aja, alveolar superior saja, tidak perlu di bagian palatal juga kita bius. Untuk biusnya itu bisa dengan menggunakan lidocaine, kemudian kita bisa lakukan teknik infiltrasi seperti ini, kemudian teknik mandibular block seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan teknik intrapulpa. Intrapulpa itu merupakan pilihan terakhir ya, karena sakit banget biasanya pasiennya. Ya, biasanya hanya bisa kita lakukan pada kasus di mana pulpanya sudah terbuka, tapi terbukanya juga belum boleh terlalu besar banget. Selanjutnya kalau sudah, kita lakukan ekskavasi jaringan karies dan tambalan yang sudah rusak, yang sudah tidak baik kita buang. Kemudian setelah itu barulah kita lakukan preparasi akses. Nah, preparasi akses itu kita nggak boleh sembarangan. Kita harus mengetahui dulu anatomi dari giginya, ya karena dengan kavitas itu biasanya sesuai dengan bentuk internal kamar pulpa. Nah, seperti yang harus kita ketahui dulu ya, pulpa sendiri dia punya tanduk pulpa, punya atap kamar pulpa, kemudian dia punya foramen apikal. Nah, di foramen apikal ini itu ada apikal delta, kemudian ada foramen aksesoris, kemudian ada lateral kanal, dan ada lateral kanal juga yang dekat dengan bifurkasi. Nah, hal-hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya misalnya reinfeksi, atau misalnya dia kalau tidak berhasil dipreparasi dengan baik, bisa menyebabkan terjadinya masih rasa sakit setelah walaupun kita sebenarnya sudah melakukan perawatan saluran akar. Nah, anatomi saluran akar sendiri itu macam-macam, gak cuma lurus-lurus aja ya. Ada 2 klasifikasi yang paling terkenal, yang pertama adalah menurut Wayne, kemudian yang kedua adalah yang paling terkenal banget menurut Vertucci. Kalau menurut Wayne sendiri dia membagi klasifikasi anatomi saluran akarnya hanya menjadi 4. Yang pertama adalah yang lurus tipe 1 seperti ini, kemudian tipe 2 dari 2 menjadi 1 seperti ini, kemudian tipe 3 dari 2 kemudian membelah menjadi 2 gitu ya, dari awal memang 2 sampai ujung juga 2, kemudian tipe 4 yang awalnya 1 kemudian dia kebelah menjadi 2 di tengah seperti ini. Nah, kalau menurut Vertucci dia lebih kompleks ya. Yang pertama adalah dari awal 1 sampai ujung 1 itu tipe 1. Tipe 2 dari awal 2 kemudian dia menyatu menjadi 1 di ujung seperti ini. Kemudian tipe 3 dari awalnya 1 kemudian membelah menjadi 2, kemudian dia menyatu lagi di ujung menjadi 1. Kemudian ada yang tipe 4 dari awal dia tetap 2, tipe 5 di awalnya 1 kemudian dia kebelah menjadi 2 seperti ini, tipe 6 dari awalnya 2 menjadi 1, kemudian kebelah lagi menjadi 2. Tipe 7 dari awalnya 1 kebelah menjadi 2, nyatu, kemudian dia kebelah lagi. Dan yang tipe 3 dari awalnya memang 3 di atasnya sampai ke bawah tipe 3. Nah, foramen apikal itu tidak selalu berada pada ujung seperti ini. Bisa aja dia lebih membelok lateral seperti ini, atau dia curving dulu baru akhirnya menembus di bagian ujung. Jadi kita harus hati-hati, nggak selalu dia lurus doang jalannya ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui anatomi dari setiap masing-masing gigi yang mau kita kerjakan. Ya, yang pertama kita bahas dari satu-satu ya, yaitu gigi I1 maksila. Untuk gigi I1 maksila ini ada panjang rata-ratanya, panjang giginya itu 22,8 mili ya. Kemudian dia satu akar, kemudian dia pulpanya bentuknya ovoid, ya bulat seperti ini kamar pulpanya dengan aksiomanya atau cadangan kavitasnya itu berbentuk segitiga seperti ini dengan dasar berada pada incisal edge dan bagian puncaknya berada pada simulum. Nah, akarnya biasanya lurus, kemudian dia mahkotanya berada pada kamar pulpanya berada pada tengah-tengah mahkota biasanya. Kemudian I2 maksila itu dia panjang rata-ratanya 2,5 mili, kemudian dia kamar pulpanya mirip dengan I1, namun dia lebih kecil. Kemudian dia 55% memiliki kurva kedistal dan sisanya lurus. Nah, I2 maksila ini aksiomanya ovoid atau rounded triangular. Jadi dia mirip dengan yang I1 tadi namun lebih membulat. Kemudian ada caninus. Kalau caninus maksila ini merupakan gigi yang paling panjang dan dia panjang rata-rata sekitar 26 mili dengan biasanya ada kurvatur ke arah distal. Nah, untuk aksioma itu regangan kavitas ya. Dia oval ya seperti ini, ovoid. Nah, kemudian bagaimana untuk tahapan open aksesnya? Tahapan open aksesnya kalian bisa bagi dulu nih gigi dari bagian simulum. Ingat ya, untuk preparasi gigi anterior kalau bisa diharuskan itu dari palatal. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus di mana bukalnya sudah hancur banget, boleh kita lakukan dari bukal. Namun kalau misalnya dia normal-normal aja giginya, kita sebaiknya melakukan dari palatal. Nah, untuk dari palatal ini, sorry bentar aku mau buka ini dulu. Dari palatal ini kita bisa bagi menjadi 6 bagian seperti ini ya. Kita bagi seperti ini, kemudian kita lakukan akses tengah-tengah seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan dari belakang seperti ini sampai menembus enamel ya, tegak lurus terlebih dahulu sampai menembus enamel, kemudian kita bikin
lurus seperti ini ya. Kemudian ketika sudah menembus kamar pulpa atau kamar pulpa, kita gerakan dari dalam keluar seperti ini untuk mengambil atap kamar pulpa, atau kita bisa dengan menggunakan safe and bore diamendo tadi ya. Kemudian dipreparasi sampai akhirnya bentuknya seperti ini tadi, triangular ya. Oke, next, ini merupakan gigi premolar. Nah, gigi premolar ini biasanya P1 maksilar itu rata-rata 21,5 mili dengan biasanya akarnya ganda. Nah, akar gandanya ini ada yang kepisah, ada juga yang nyatu. Dengan kaps bukalnya itu, orifice di bukal itu berada persis di bawah kaps bukal, dan yang palatal ada di bawah kaps palatal biasanya. Nah, biasanya kaps palatal ini, yang orifice palatal ini lebih besar dibandingkan dengan yang bukal. Nah, aksiomanya ovoid seperti ini, dan hati-hati kalau premolar itu bentuknya seperti ini. Jangan walaupun udah kebuka gini ya, ini harus dilebarin lagi ya sampai berada di bawah di bawah kaps bukal dan kaps palatal sehingga terlihat seperti ini. P2 maksila ini biasanya akarnya tunggal, panjangnya juga biasanya lebih pendek, dan dia bisa 2 saluran, bisa juga cuma 1 saluran ya. Kemudian untuk aksesnya kita bisa lakukan dari tengah-tengah seperti ini dengan sampai sudah menjeblos atap kamar pulpa, baru kita gunakan safe and bore seperti ini, atau bisa juga dengan bur bulat tapi dari gerakannya dari dalam keluar ya untuk mengambil atap kamar pulpa. Kemudian kalau bisa ketika menggunakan bur kita bisa arahkan di tengah, tapi kita arahkannya sedikit ke palatal. Kenapa ke palatal? Karena palatal merupakan akarnya dia lebih besar dibandingkan dengan bukalnya sehingga mencegah terjadinya perforasi. Oke, next. Ini adalah M1 atas dan M1 bawah ya. Nah, M1 atas ini dia merupakan gigi dengan kamar pulpa terbesar. Kemudian saluran akarnya biasanya sih 3 ya, 1 di palatal, 1 di mesiobukal, 1 di distobukal. Namun terkadang suka ada tambahan nih ya di bawah mesiobukal ya. Jadi mesiobukalnya ada 2 atau bisa kita sebut sebagai MB2. MB2 ini biasanya lebih kecil ya. Kemudian biasanya kadang suka nggak terlihat. Kemudian dia aksiomanya segitiga seperti ini dengan puncaknya berada di palatal. Nah, kemudian M2 kira-kira mirip lah dengan M1 ya, saluran akarnya juga 3, aksiomanya juga dia segitiga. Nah, ini M3 dia suka aneh-aneh ya, jadi beda-beda nih, suka bervariasi. Saluran akarnya bisa cuma 1, bahkan bisa sampai 5, tergantung ya, jadi modifikasinya tergantung. Kemudian ini caranya untuk open aksesnya, yang pertama kita lakukan dari tengah-tengah ya, di tengah-tengah central groove. Kemudian kita arahkan ke gigi yang saluran akarnya paling besar. Kalau di gigi ini berarti kan ke palatal ya. Kita arahkan miring seperti ini. Kemudian setelah menembus kamar pulpa baru kita tarik dari dalam keluar atau menggunakan safe and bore sampai terlihat si orifice-nya seperti ini ya.